Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami." Berkata Yusuf alaihissalam, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 hingga 55. Sebagian riwayat menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sedikitnya 4 macam sifat luhur ke dunia. Dengan keempat sifat ini, kehidupan dunia dapat dikelola dengan baik. Dengan keempat sifat ini, manusia akan jauh lebih mudah menanam di dunia untuk kepentingan akhiratnya. Keempat sifat mulia tersebut adalah: pertama, siddiq. Sifat ini antara lain berarti benar atau jujur. Kedua, sifat tabligh, artinya menyampaikan firman dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, amanah. Sifat ini sudah sering kita dengar dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu maknanya adalah bisa dipercaya. Dan yang terakhir adalah sifat fatonah, yang berarti cerdas. Sifat-sifat itulah yang kemudian melekat pada diri para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan. Mereka dipilih sebagai penyampai pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kehidupan anak manusia. Karena bersifat tabligh, maka salah satu tugasnya adalah menyampaikan risalah dan nubuwah. Sebutan risalah berkaitan dengan istilah rasul, sedangkan sebutan nabi melahirkan nubuwah. Para nabi dan rasul memikul tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan, keselamatan kehidupan di dunia. Karena tugas mulia inilah, maka Allah membekali mereka dengan keempat sifat agung di atas. Dan karena itu pula, maka tak ada seorang nabi pun yang tidak jujur. Tak ada seorang rasul pun yang berdiam diri dan tak menyampaikan firman Allah. Demikian pula tak ada nabi yang tidak dapat dipercaya. Semua nabi dan rasul adalah manusia-manusia terpercaya. Dan semua nabi dan rasul adalah sekelompok hamba Allah yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Belum pernah sampai riwayat kepada kita bahwa ada nabi dan rasul yang tidak cerdas. Ini berarti keempat sifat mulia itu adalah jaminan semua persoalan akan terurai dengan baik jika merujuk pada keempat sifat. Inilah sifat-sifat terpuji yang bisa mengantarkan pemiliknya menuju derajat kenabian. Inilah derajat tertinggi di kalangan manusia. Di bawah itu baru derajat para siddiqin, lalu para syuhada, dan di bawahnya adalah derajat para solehin. Khazanah kita kali ini tidak akan mengangkat tema seputar sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul, tetapi akan sangat baik jika para pemimpin dalam segala tingkatannya menjadikan sifat-sifat itu sebagai dasar dalam mengelola kepemimpinan yang dipegangnya. Sebab memegang jabatan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan memasuki hari-hari yang menegangkan bagi sebagian orang, tetapi biasa-biasa saja bagi lainnya. Menegangkan karena pada saat itu para calon pemimpin akan memperebutkan simpati masyarakat, para pemilih dalam pemilu legislatif. Biasa-biasa saja karena ini bukan yang pertama rakyat memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah dan taufiknya hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pemimpin?" Mendengar permintaanku tersebut, beliau menepuk pundakku seraya berkata, "Ya Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut." Hadis riwayat Muslim.
Hanya sifat amanah yang akan kita renungkan kali ini, karena sifat inilah yang paling sering diabaikan oleh kita dan terutama oleh para pemimpin yang memegang jabatan. Bukankah sampai sejauh ini tak sedikit mereka yang berjuang mengorbankan hartanya, mengabaikan kesehatannya, menghabiskan waktu-waktunya demi sebuah jabatan? Hadis di atas memberi kita peringatan yang tegas. Peringatan itu bukan dari siapa-siapa, tetapi datang langsung dari Rasulullah SAW. Rasul ingin kita semua umat Islam selamat dari sergapan api neraka karena tak mampu memegang amanah. Peringatan semacam itulah yang Rasul sampaikan kepada salah seorang sahabat terdekatnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam pandangan Rasulullah, sahabat mulia Abu Dzar bukanlah sosok yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan. Karena pertanggungjawabannya dunia akhirat, maka Rasul mencegah Abu Dzar agar tidak terlempar ke dalam neraka kehinaan. Kenapa? Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran. Namun jika diserahkan kepadamu karena kepemimpinanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak akan ditolong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara pribadi, sejarah melaporkan kepada kita bahwa Abu Dzar adalah sahabat yang zuhud dan wara. Beliau dikenal sangat soleh dan menjalani kehidupan dengan penuh kesahajaan. Ketika tahu Abu Dzar meminta jabatan tertentu, Rasul langsung mencegahnya. Beliau tidak ingin Abu Dzar disibukkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Kepemimpinan membutuhkan kualifikasi tertentu, sehingga tidak semua orang, hatta sahabat sebaik Abu Dzar, akan mampu menjalankannya. Ibarat sebuah mata uang, kepemimpinan adalah kepingan lain selain pertanggungjawaban. Dan kisah Abu Dzar bukan yang pertama dalam sejarah kepemimpinan Islam. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta memikul tanggung jawab sebagai penerus tugas-tugas keumatan Rasulullah, beliau tegas menolaknya. Beliau menyebut nama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sosok yang tepat. Umar yang tegas adalah figur yang pantas untuk tugas mempertahankan dan melanjutkan penyebaran risalah Islam. Nama lainnya yang disebut adalah sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum, dan lain-lain. Para muhajirin dan ansor adalah lumbung para pemimpin. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari kelemahan dirinya, sehingga ia merasa akan semakin lemah jika diamanahi kepemimpinan umat. Tetapi Umar bin Khattab tidak bergeming. Dalam pandangannya, Abu Bakar adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Dialah lelaki dewasa pertama yang menyambut ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Ketika Abu Bakar wafat, sahabat Umar merasa berat menerima estafet kepemimpinan umat. Ia menyadari betapa jauh kualitas dirinya dibanding khalifah pendahulunya. Terbayang sudah dalam benaknya betapa tak akan mudah mempertahankan, apalagi melampaui kepemimpinan Abu Bakar. Namun sejarah lantas mencatat, Umarlah khalifah dalam Islam yang sukses membuat Islam bergema di belahan dunia. Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan. Padahal kelak di hari kiamat, ia akan menjadi penyesalan. Hadis riwayat Bukhari. Di bulan April tahun 2014 ini dan di bulan itu pada setiap tahun, bangsa kita memasuki apa yang disebut dengan pesta demokrasi. Begitu riuhnya pesta itu, sering jauh-jauh hari kita sudah mencium aromanya. Para elit anak-anak negeri ini dengan berbagai dalih, banyak yang berburu jabatan. Tindakan yang oleh Rasul dilarang untuk sahabat Abu Dzar. Demokrasi telah mengajarkan secara fasih bagaimana para elit merebut posisi politik tanpa rasa sungkan, tak punya rasa malu, bahkan sering dengan sikap narsis, mengaku yang paling pantas untuk menduduki posisi tertentu. Untuk tujuan itu, segala cara mereka tempuh, termasuk memaksa kawan seiring. Politik uang adalah hal biasa bagi mereka. Kita hanya bisa berharap semoga niat utama meraih posisi-posisi publik itu benar-benar bermotif dengan memperjuangkan maslahah ammah demi mengurus hajat hidup orang banyak. Paling kurang sebagai jalan mewujudkan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri republik ini. Dan yang lebih mulia dari itu adalah jika perjuangan itu berujung pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah,
Rasulullah SAW melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan, sebab ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Beliau menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh ironis jika jabatan-jabatan yang saat ini jadi bancakan itu hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan, harta, dan kejayaan duniawi. Kalau itu tujuannya, maka jangan harap mereka akan mampu bersikap amanah dalam memegang jabatan publik. Mereka akan menjadikan jabatan semata sebagai kendaraan untuk memetik ambisi kehidupan dunia mereka. Apa yang menjadi bahan pemberitaan media nasional beberapa tahun terakhir adalah bukti nyata betapa jabatan hanya masalah pribadi. Ratusan anggota dewan masuk penjara, puluhan kepala daerah memenuhi hotel Prodeo. Para mantan menteri yang terhormat lalu menjadi tidak terhormat karena harus melalui masa tuanya di balik jeruji besi. Semoga kita bisa mencapai derajat husnul khotimah di ujung usia kita. Di bulan April 4 tahun yang lalu atau mungkin belasan tahun silam, mereka adalah penikmat pesta demokrasi, menebar janji, mematut-matut diri, menghambur-hamburkan uang. Rupanya jabatan bukan lagi amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Bagi para penjara uang negara ini, jabatan adalah sarana bermegah-megahan di tengah derita rakyat yang diwakili yang hidup dalam kemiskinan yang mendera. Jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, apalagi kepada mereka yang meminta dengan penuh ambisi. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku dan 2 orang laki-laki dari kaumku pernah masuk menemui Rasulullah SAW. Maka salah seorang dari keduanya berkata, angkatlah kami sebagai pemimpin wahai Rasulullah. Temannya pun meminta hal yang sama. Bersabdalah Rasulullah SAW, kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa begitu mudah mereka bersikap aniaya terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya? Sebab meminta kepemimpinan dan jabatan adalah pantangan yang sejak dahulu kala sudah diingatkan oleh para nabi dan para rasul. Kita tidak tahu persis apa yang bersarang di benak para pemburu kedudukan ini. Kalau mereka ingin meniru Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka salah besar. Nabi Yusuf memang meminta jabatan, tapi beliau melakukan itu karena kualifikasi dan kompetensi yang ada pada beliau. Kepada raja, Nabi Yusuf menyebut dan lalu memegang komitmennya. Berkata Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf dikenal karena kejujurannya. Nabi Yusuf dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menjaga dan memelihara. 2 sifat inilah yang jarang dipunya oleh kita dan para pemimpin kita. Terlebih mereka yang merengek-rengek minta jabatan, meminta diberi amanat untuk bisa duduk enak di kursi legislatif. Kita dengan menafsir secara telanjang ayat di atas sangat mungkin meminta jabatan, melamar sebuah kedudukan publik, atau memperebutkan sebuah kepemimpinan, tapi dengan syarat. Syarat itu yang diajukan Nabi Yusuf kepada raja. Syarat itu adalah inni hafizun alim. Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Ayat di atas mendahulukan kata hafiz yang berarti pemelihara sebelum penyebutan alim yang bermakna amat berpengetahuan. Kenapa? Karena pemeliharaan amanah lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang yang memelihara amanah tetapi tidak berpengetahuan akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Sebaliknya, seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanah bisa jadi ia menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah. Ini serupa dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang mendahulukan keadilan daripada pengetahuan.
Al-Imam Asy-Syaukani berkata, Nabi Yusuf meminta demikian karena kepercayaan para nabi terhadap diri mereka dengan sebab adanya penjagaan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Maksud, sementara syariat kita yang sudah kokoh, sabit, tidak bisa ditentang oleh syariat umat yang terdahulu sebelum kita. Karena mungkin meminta jabatan dalam syariat Nabi Yusuf pada waktu itu dibolehkan. Nailul Autar 8/294. Permintaan jabatan yang diajukan Yusuf alaihissalam kepada raja di atas tidaklah bertentangan dengan moral agama yang melarang seseorang meminta jabatan. Permintaan tersebut lahir atas dasar pengetahuannya bahwa tidak ada seorang yang lebih tepat dari dirinya sendiri, terutama dalam tugas tersebut. Dan tentu saja motivasinya adalah menyebarkan dakwah ilahiyah. Demikian jawaban mayoritas ulama. Dapat juga dikatakan bahwa sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam terlebih dahulu ditawari atau ditugasi oleh raja untuk membantunya dalam berbagai bidang. Tawaran itu diterimanya, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam memilih tugas tertentu, bukan dalam segala bidang. Karena itu dia bermohon kiranya penugasan itu terbatas dalam bidang keahliannya, yakni perbendaharaan negara. Menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah jabatan merupakan impian semua orang, kecuali sedikit dari mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas kita justru menjadikannya sebagai ajang rebutan, khususnya jabatan yang menjanjikan lambaian rupiah dan kesenangan duniawi lainnya. Bagaimana tidak? Dengan menjadi pemimpin, seseorang bisa dengan mudah memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Ia akan gampang menggapai popularitas, memaksa orang menghormati dirinya, merasa semakin tinggi kedudukan dan status sosialnya. Bahkan jabatan itu bisa menjebaknya. Lalu ia mulai sombong, angkuh, menganggap diri paling benar, merasa rakyat bisa ia perintah sesuka hati. Rasulullah SAW menggambarkan kerakusan terhadap jabatan. Lebih dari 2 ekor serigala yang kelaparan lalu dilepas di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan kambing lebih merusakkan daripada seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. Hadis riwayat Tirmizi. Rakyat sesungguhnya gundah dengan perangai para elit. Di mata publik mereka hanya menjadikan jabatan sebagai lumbung uang. Jabatan mereka jadikan sebagai sarana bermegah-megahan. Duduk soalnya bukan semata pada sistem, tetapi lebih karena penyakit mental mereka. Mereka yang tidak amanah adalah mereka yang secara mental tidak sehat, alias sakit. Bagaimana tidak sakit? Setiap saat mereka bisa membuat bangsa ini hancur. Jabatan, kedudukan, kepemimpinan adalah soal amanah. Memangku jabatan dengan penuh amanah bukanlah pekerjaan mudah. Sebab memang tidak banyak manusia yang bisa berlaku amanah. Begitu beratnya sebuah tugas dan jabatan, sampai-sampai Allah pun mewajibkan para nabi dan rasul untuk bersikap amanah. Tanpa amanah, seseorang hanya akan melemparkan dirinya dalam jurang keniscayaan. Tentu saja amanah itu berat pertanggungjawabannya. Ketika amanah itu ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka semua menolaknya. Hanya manusialah yang karena kebodohan dan kelaliman atas dirinya, mereka mau menerima amanah. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya menolak untuk memikul amanah itu, dan karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amatlah zalim dan lagi bodoh. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemegang amanah terbaik. Begitu kuatnya sifat amanah tertanam dalam diri beliau, hingga kaum Quraisy Makkah pun mengakui keamanahannya. Beliau dari awal dikenal sebagai Al-Amin, alias orang yang dapat dipercaya. Beliau tak meminta, tetapi saat dipercaya meletakkan Hajar Aswad, beliau berlaku amanah untuk semua suku. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali kamu sia-siakan dalam agama kamu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Tak ayal, prediksi Nabi itu kini sudah kasat mata. Jadi kenyataan yang bisa kita saksikan dengan mudah. Setiap saat, di setiap kantor, di banyak rumah ibadah, di berbagai lembaga pendidikan, dan di mana-mana, kita bisa dibuat terhenyak, tercekat, karena semua orang bisa berlaku tidak amanah. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala amanat pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita, amanah menjadi barang remeh-temeh, dianggap hal yang ringan belaka. Berkhianat, mengabaikan amanah menjadi hal lumrah, seakan tak menyimpan konsekuensi ilahiyah. Ini menjadi pelajaran mahal bagi para calon pemimpin. Jika tidak memiliki modal amanah, maka tidak pantas tugas kepemimpinan dibebankan pada pundaknya. Kelak pada hari kiamat, kedudukan itu akan menjadi penyesalan paling besar. Itu karena ketidakmampuan dan ketidakjujuran dalam memegang amanah. Penting untuk kita camkan, amanah dalam Islam memiliki arti yang amat luas. Amanah tidak semata dikhususkan bagi mereka yang menjadi wakil rakyat, presiden, gubernur, bupati, dan para pemimpin dalam segala ukurannya. Amanah dalam Islam sesuai bingkai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, imam adalah pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin, ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pembantu adalah pemimpin dalam mengurus harta majikannya, ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana anta maulana.